warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Siang, alhamdulillah baik, Bu. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak datang. Ada, Bu. Siapa? Syifa, Bu. Nomor urut? 7, Bu. Kenapa tidak datang? Sakit, Bu. Oh iya. Oke. Minggu lalu kita sudah bahas tentang NPWP ya. Sekarang hari ini kita masuk ke materi NPPKP. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu NPPKP? Belum, Tidak, Bu. Bu. Oke, NPPKP itu singkatan dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menayangkan sebuah video singkat materi mengenai NPPKP. Silakan anakku menyimak videonya. Oke, jadi itu tadi materi singkat mengenai NPPKP. Jadi, pengertian NPPKP itu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor yang harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPN dikenakan pajak dan wajib melaporkan usahanya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. PKP itu sendiri adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Barang kena pajak itu ada dua golongan, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud itu seperti kendaraan, elektronik, dan semacamnya. Kalau barang tidak berwujud itu seperti hak paten, hak cipta, dan sebagainya. Sedangkan barang tidak kena pajak itu seperti hasil pertambangan, bahan kebutuhan pokok, makanan yang disajikan di resto, atau seperti uang, emas, dan surat berharga. Jasa tidak kena pajak itu seperti jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan sebagainya. Fungsi NPPKP itu ada 3, yaitu sebagai identitas dari PKP atau pengusaha kena pajak. Yang kedua, sebagai sarana dalam bidang PPN dan PPNBM. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, dan PPNBM itu adalah pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang ketiga adalah sebagai alat pengawasan dalam perpajakan. Kalau dengan memiliki NPPKP, manfaat yang bisa dirasakan oleh NPKP itu yaitu bisa menjadi rekanan pemerintah dalam tender atau proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai di sini ada yang belum dimengerti? Mengerti, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan. Apa perbedaannya, Bu, NPWP dengan NPPKP? Kalau NPWP
harus wajib dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan. Jadi di sini yang dikenakan pajak adalah penghasilannya. Sedangkan NPPKP itu yang dikenakan adalah PPN. Jadi seorang pengusaha atau badan yang menjalankan usaha pasti memiliki NPWP dan NPPKP. Oh ya Bu, Oke. makasih Bu. Sudah jelas? Jelas Bu. bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, Ibu mau evaluasi apa itu definisi dari NPPKP? Saya bu. Oke, silakan. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor yang digunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke, sudah benar. Kalau manfaat NPPKP? Saya Bu, Oke, silakan. manfaat dari NPPKP ya ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya. Yang kedua, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di pajak pertambahan nilai atau disebut PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut PPNBM. Juga yang ketiga, untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Oke, ada yang lain? Tidak ada bu. Oke, jadi jawabannya sudah betul ya. Oke, kalau begitu Ibu rasa kalian sudah paham ya materi tentang NPPKP ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anakku saya minta untuk mencari dan mempelajari cara pembuatan NPPKP. Karena minggu depan sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberi kuis terlebih dahulu. Ya Bu. Oke. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Belajar dengan giat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan jangan lupa selalu berdoa. Oke. Ibu tutup ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.